Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa'alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bi sanadil muttasil al imam al muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mundur sedikit ya. Fa in saqatatil fa'u ba'da talabi wa qusidal jaza'u juzima. Situ. Fa in saqatatil fa'u, maka apabila hilang itu fa, ya, fa sababiyah, artinya enggak ada di situ setelah tolab yang 8 itu tuh. Ya, kalau seandainya kita tidak menemukan fa, ya, huruf fa di situ, ya, wa qusidal jaza'u, dan dimaksud ya al jaza'u itu sebagai balasan, ya, fiil yang letaknya setelah tolab yang 8 kemarin tuh, ya, juzima, maka dia dibaca jazm. Ya, kalau kemarin kan kalau seandainya ya fiil letaknya setelah tolab di situ dan setelah yang lainnya, ya, maka jawabnya itu ya memakai dengan fa atau wawu dengan mentakdirkan an di situ, sehingga dia dibaca nasab di situ. Nah, kalau seandainya kalimat setelah tolabnya itu atau setelah ya yang kemarin disebutin itu tiba-tiba fa-nya nggak ada di situ, kemudian dan dia bermaksud ya jawabnya itu atau ya fiilnya itu dijadikan sebagai balasan, ya, maka otomatis dia dibacanya jazm di situ. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, kul ta'alau, kul, katakan ya Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian, atlu, maka aku akan membacakan. Nah, ini kan kata atlu itu kita sudah tidak mendapati lagi fa sababiyah di situ, udah nggak ada fa-nya di situ. Padahal dia letaknya setelah fiil amar, setelah tolak di situ. Nah, maka ketika kita tidak mendapati fa, maka kita harus menjazmkan ya fiil yang setelah tolak itu ya dengan menjadikan sebagai jaza, sebagai balasan daripada itu tolak di situ. Nih, kemarin kan setelah doa, setelah arad, setelah tahdid, ya itu kan semuanya dibacanya nasab di situ dan ada fa di situ. Contohnya la yuqda alaihim fayamutu. Nah, itu letak setelah tolab yang dari sisi setelah nafi di situ. Nafi itu kan tolab juga. Kemudian nahi di situ. Ya, saya setelah nafi dan setelah tolab di situ. Maksudnya tolab itu macamnya banyak, ada 10, ada 8. Nahi
ya, amr, apalagi itu, tahdid, tamanni, taroji, ya, doa, istifham, arad. Nah, itu semuanya termasuk dari bagian ya tolab di situ. Yang kemarin kita amr, ya, setelah amr, ya naku siri anakan fasiha ila Sulaimana fanastariha. Itu kan ada fa-nya tuh pada lafaz fanastariha. Dan dia letaknya setelah fil amr, siri di situ. Kemudian nahi juga, wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Ini juga setelah tolab yang bersifat nahi. Tahdid juga sama, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Nah, sekarang yang kita bahas, ya, manakala kita mendapati ya pada jawab itu, ya, ternyata di situ nggak ada fa-nya di situ. Udah gitu kita mau menjadikan ya jawab itu sebagai jaza di situ, maka otomatis harus dibacanya jazm, ya, dengan menjazmkan itu ya fiilnya di situ. Nah, di sini atlu yang dibuang apanya? Tanda jazmnya apa? Membuang huruf wawu di situ. Dalam hal ini adalah dhamma sebagai indikasi kalau dia membuang wawu. Tala yatslu di situ. Paham nggak? Jadi gampangnya gini dah, setelah kemarin kita bahas tentang fa jawab atau wawu jawab di situ, yang fa bermakna sababiyah dan wawu juga bermakna ya ma'iyah di situ. Dan letaknya setelah nafi atau setelah tolab, yang mana tolab dibagi menjadi 8, itu maka jawabnya itu ya dengan fa yang mentakdirkan an atau wawu yang mentakdirkan an di situ. Paham? Kemarin tuh. Nah, manakala kita mendapati ada fiil yang seharusnya dia sebagai jawab di situ, tapi kita temui nggak ada fa-nya di situ. Lah, fa-nya mana nih di situ? Kayak contoh ta'alau atslu. Ta'alau itu kan dia sifatnya tolab, dia amr, ya kan? Ta'alau harusnya kan fa'atsluwa di situ. Tapi di sini kok dia nggak ada fa-nya dan dia jazm di situ. Nah, kata Ibnu Hisham, kalau seandainya kamu tidak mendapati fa sababiyah, ya, kemudian kamu bermaksud dengan jawab itu dijadikan sebagai jaza juga di situ, sebagai balasan di situ, maka jazmkanlah olehmu akan ya lafaz atau fiil yang setelah tolab itu di situ. Ta'alau, nah itu kan dia amr. Atlu, nah di situ kalian jadikan sebagai jawab daripada tolab itu. Ya, dan atlu mahalnya jazm, dia itu membuang huruf illat di situ. Paham ya? Ya. Wasartul jazmi ba'dan nahi, dan syarat penjazman ba'dan nahi setelah nahi itu, ini tolab yang bagian daripada nahi di situ. Wa syaratul jazmi ba'dan nahi, dan adapun syarat penjazaman ba'dan nahi, setelah larangan. Apa itu syaratnya? Sihhatu hululi inla gitu. Kemarin tuh ya di sini di apa namanya, direvisi, dibenerin. Khusus nahi doang ini, enggak yang lain. Wasartul jazmi ba'dan nahi, dan syarat penjazman ba'dan nahi ya setelah nahi larangan. Sihhatu hululi inla, ya sahnya atau bisanya menempati inla akan lafad inla, ya jika tidak di situ, in jika la tidak, mahallahu akan tempatnya itu nahi di situ. Itu syarat nahi. Fiil setelah nahi dibaca jazm itu dengan ketentuan kalau la-nya itu kalau nahinya itu bisa diisi
ataupun bisa ditempati oleh inlah di situ. Nahwu contohnya la tadnu minal asadi taslam. La tadnu, dana yadnu, ini dana tuh mendekat di situ, bukan dana yang ini apa, dana yang buat ngirim duit, bukan. Cuma dananya Zidan. Ada duitnya nggak dananya? Ada duitnya nggak? Ada. Alhamdulillah. Dana yadnu, la tadnu, ya. Jangan kamu mendekat minal asadi, daripada macan, taslam, maka kamu akan selamat. Nah di sini la-nya diganti sama inla di situ. Jadi la diganti sama inla. Jadi nahwu contohnya in la tadnu minal asadi taslam. Perhatiin tuh. Inla, jika tidak kamu mendekat minal asadi, daripada macan, taslam, maka kamu akan selamat di situ. Artinya gini, sekalipun la nahinya diganti sama inla gitu, kalimatnya tetap nyambung di situ maksudnya. Coba la-nya ganti dah, inla, jika kamu tidak mendekat, ya kan, maka kamu akan selamat. Jika kamu tidak mendekat daripada macan, maka kamu akan selamat. Nyambung nggak? Masih nyambung nggak? Masih nyambung. Jadi benar, kalau seandainya ente nggak deketin macan, ya bakal selamat di situ. Ya, la tadnu, kamu jangan mendekat. Illa tadnu, ya, jika kamu tidak mendekat di situ. Nah, itu kalimat itu masih nyambung sekalipun la-nya diganti sama inla di situ. Bi khilafi ya'kuluka, berbeda dengan lafaz ya'kuluka. Kalau seandainya kata taslamnya diganti dengan kata ya'kuluka di situ, maka otomatis kalimat itu nggak nyambung di situ. Coba dah kita ganti. La tadnu minal asadi, ya, ya'kulka, ya kan? Janganlah kamu mendekat daripada macan, ya, ya'kulka, maka dia akan memakanmu di situ. Itu kalimat awalnya. Coba diganti dengan inla di situ. Inla tadnu, jika tidak kamu mendekat, ya, jika kamu tidak mendekat minal asadi, daripada macan, ya'kuluka, maka dia akan memakanmu. Ya, nah di sini kalau seandainya kita nggak berdekat, masa tetap dimakan sih sama tuh macan di situ, ya enggak? Nah, sehingga kalimat ini ketika diganti inlan nggak nyambung, maka otomatis lafadz ya'kuluka nggak boleh dibacanya jazm. Kenapa? Ya karena nggak cocok di situ, karena nggak bisa ditempati dengan inla di situ. Kan tadi syaratnya nahi itu la-nya boleh diganti sama inla di situ. Paham nggak? Kalau nggak bisa diganti, ya maka otomatis dia harus dibacanya rofa di situ. Paham? Ya. Ya namanya di situ. Ini mah versinya Ibnu Hisham di situ. Jadi ada sebuah syarat-syarat dari apa yang beliau catat di situ. Wa yudzamu aidon bilam, nah, kalau ini mah anak SD juga udah tahu. Wa yudzamu aidon bilam, ya, dan dijazmkan juga, ya, dengan lam, itu fiil. Nahwu contohnya lam yalid wa lam yulad, wa lamma dan lamma, nahwu lamma yaqdi, wa bil lami wa la, ya, dan dengan lam dan la, at-talabiyata ini yang keduanya bersifat talabah,
talabiyah, ya, yang bersifat tuntutan, ya. Nahwu liyunfik liyaqdi, itu lafaz liyunfik sama liyaqdi. La tusyrik la tu'akhidna, sama aja. Wa yudzamu, dan dijazamkan fi'laini, dua fi'il. In, ya, dengan in, idma, ayyun, aina, anna, wa ayin, wa ayyana, wa mata, wa mahma, wa man, wa ma, wa haitsuma. Nahwu iyasha yudhibkum may ya'mal su'an yujza bihi ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Wa yusammal awwalu syaratan wa tsani jawaban wa jazaan. Wa idza lam yasluh, dan apabila tidak patut itu jawab, limubasyaratil adati, ya, bagi bertemu langsung dengan alat jazm, kurina bil fa'i, maka digandengkan dengan fa di situ. Jadi kalau fa jawabnya bukan berupa fi'il mudhari, ya, artinya selain dari fi'il mudhari, mau fi'il madhi, fi'il amr, ya, mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah di situ, maka disertakan dengan fa. Ya, yang pertama, wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, huwa ala kulli syai'in qadir kan bukan berupa fa yang sebagai fi'il mudhari di situ. Au bi idza al-fujaiyati, ataupun digandengkan dengan idza yang bersifat fujaiyah, yang bersifat tiba-tiba. Nahwu contohnya, wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatu. Nah, di situ idza hum yaqnatu. Kenapa? Karena, ya, jawabnya itu atau jaza atau jawabnya berupa, ya, mubtada khobar di situ. Ya. Nah, baru kita masuk ke pembahasan kita. Syarhun, ini sebuah syarah. Lamman qadal kalam, tatkala selesai pembahasan, ala ma yansibul fi'lal mudhari'a, atas apa-apa yang menasobkan akan fi'il mudhari', syara'tu, maka aku memulai fil kalami, dalam pembahasan, ala ma yajzimuhu, atas sesuatu yang menjazamkan hu, itu fi'il mudhari'. Wal jazimu darbani, dan amil jazm itu atau alat jazm itu, darbani, ada dua bagian. Jazimun li fi'lin wahidin, yang pertama adalah yang menjazamkan bagi satu fi'il. Wa jazimun li fi'laini, dan yang kedua adalah yang menjazamkan bagi dua fi'il di situ. Fal jazimu li fi'lin wahidin, maka yang menjazamkan bagi satu fi'il itu khamsatu umurin, ada 5 perkara. Ada 5 perkara, ada 5 amil, ya, yang mana dia itu bisa menjazamkan satu fi'il. Ahaduha, salah satu dari 5 perkara itu, at-talabu, adalah, ya, sesuatu yang bersifat tolab, ya, bersifat tuntutan atau permintaan, tolab. Ya, kalau kita kan amil jazm ada berapa? 18 kan? 18 dibagi 2. Ada yadzimu fi'lan wahidan, ya, wa yadzimu fi'laini. Kalau Ibnu Hisham, ya, yang dibagi, ya, jazm dibagi 2, menjazmkan satu fi'il itu dibagi menjadi 5 di situ. Ini menurut kriteria beliau. Yang pertama dari 5 itu adalah at-talab, yaitu tuntutan. Wadzalika, dan yang demikian itu tuh, artinya penjazman dengan talab itu, annahu, bahwasannya, idza taqaddama, apabila terdahulu, lana, bagi kami, lafzun, satu lafaz, dalun, yang menunjukkan, ala amrin, atas sebuah perintah, au nahyin, atau sebuah larangan, au istifhamin, atau berupa istifham, au ghairi dzalika, atau yang selain dari yang demikian itu,
min anwa'it talabi, termasuk dari macam-macamnya tolab. Ya, ada tahdid, ada roja, ya kan kemarin tuh. Ya, itu semuanya bagian-bagian masuk dalam kategori tolab di situ. Perintah ya tolab, ya kan, tuntutan. Nahi, larangan, tolab juga, ya. Istifham itu apa sih? Meminta paham kan tolab juga di sini, ya. Arad, tahdid, ya sama juga di situ, minta di situ. Kalau saja kau akhirkan, itu kan sama. Waja'a ba'dahu, dan datang lafaz setelahnya tolab itu fi'lun mudhari'un, berupa fi'il mudhari', mujarradun, yang kosong, binal fa'i, daripada fa, ya fa jawab di situ, ya. Wa qusida, dan dimaksud bihi, dengan itu fi'il mudhari', al jaza'u, sebagai balasan, bukan hanya sebagai jawab tapi sebagai balasan juga di situ. Fa innahu, maka sesungguhnya itu fi'il mudhari', yakunu, ada itu fi'il mudhari', majzuman, dibacanya jazm. Kenapa? Bidzalikat talabi, dengan sebab demikian itu tolab, ya, entahkah tolabnya itu amr, nahi, istifham, atau yang lain. Lima fihi, bagi apa-apa, fihi, padanya itu tolab, min makna syarti, terdapat daripada makna syarat. Jadi tolab itu, amr itu, nahi itu, ya, itu hakikatnya dia bermakna syarat di situ. Kalau kita ya perhatikan di situ, nanti dijelaskan di sini. Wa na'ni biqasdil jazai, wa na'ni, dan yang kami maksud, biqasdil jazai, dengan tujuan jaza, dengan tujuan balasan, annaka, bahwasannya kamu, tuqaddiruhu, kamu mentakdirkanhu, akan itu, ya, itu si jaza, ya, ataupun fi'il yang setelah tolab di situ, musabbaban, ya, adalah sesuatu yang disebabkan, andzalikal mutaqaddimi, daripada ya kalimat yang terdahulu di situ. Artinya kalimat yang sebelum jaza, berarti apa? Ya tolab ataupun ya berupa fi'il syarat di situ. Ya. Kama anna jaza asyarti, sebagaimana bahwasannya balasan syarat itu musabbabun, adalah sebab, an fi'li syarti, daripada fi'il syarat di situ. Ya, fi'il syarat itu namanya mutaqaddim, ya. Kalau yang jaza ya namanya mutaakhir di situ. Ya. Kalau kita mah fi'il syarat sama jawab syarat atau jaza syarat di situ. Ya. Tuh, jadi syaratnya tadi tuh, ya. Kamu mentakdirkan kalimat yang setelahnya itu, ya, adalah sebagai sesuatu yang disebabkan daripada yang kedua. Maksudnya apa? Jaza ataupun jawab syarat itu harus merupakan ya sesuatu yang disebabkan oleh fi'il syaratnya di situ atau tolab di situ. Kita lihat nih. Wadzalika, dan yang demikian itu, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Qul ta'alau atlu di situ. Qul, katakan ya Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian semua. Ta'alau itu kan tolab tuh, ya. Atlu, maka aku akan bacakan. Taqaddamat tolabu, terdahulu itu tolab. Artinya kalimat yang pertama itu namanya tolab, si ta'alau itu. Wa huwa, dan itu tolab, ta'alau, itu lafaz ta'alau. Wa ta'akhkharal mudhari'u al-mujarradu minal fa'i, dan ya terakhir ataupun di posisi terakhir itu fil mudhari' yang kosong daripada fa. Wa huwa atlu, itu lafaz atlu. Wa qusida, dan dimaksud bihi dengan itu atlu, al jaza'u, sebagai balasan bagi ya si ta'alau di situ. Nah, ini di sini nih. Ya, yang dimaksud dengan
ya tolab itu adalah ya apa tadi itu ya sebagai syarat di situ, ya sebagai makna syarat. Idzil makna, karena maknanya itu ta'alau, lafaz ta'alau itu fa in ta'tuni itu. Jadi ta'alau itu bermakna in ta'tuni, jika kalian datang kepadaku, atlu alaikum. Jadi tolab itu hakikatnya dia bermakna syarat di situ. Belajarlah kamu, maka kamu akan pandai. Kerjalah kamu, maka kamu akan kaya. Gitu kan? Ngepetlah kamu di situ. Ya, maka kamu akan jadi babi ngepet. Jadi hakikatnya amr itu, tolab itu, ya itu hakikatnya dia makna syarat di situ. Ya, ya, kun fayakun, ya kan? Jadilah kamu, maka jadi. Nah itu kan, ya pada hakikatnya makna amr itu, ya itu hakikatnya sebagai syarat di situ. Ya emang sebenarnya syarat sebenarnya kan. Ya, orang fi'il syarat di situ, cuman nyebutnya tolab di situ. Jadi makna ta'alau itu bermakna in ta'tuni, ya. Jika kalian datang kepadaku, atlu alaikum, maka aku akan bacakan. Ya iya, kalau lu nggak datang ya nggak bakal di situ. Main ke rumah gitu. Apa contohnya tuh ya? Yang sifatnya ya yang sifatnya perintah. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya contohnya paling gampang gitu tuh. Ya, belajarlah kamu, maka kamu akan pandai di situ. Nah, itu seakan-akan kata belajarlah kamu itu artinya apabila kamu belajar, maka kamu akan pandai di situ. Jadi fiil amr itu dia hakikatnya dia bermakna syarat di situ. Ya. Rabbi wafiqni, ya kan? Ya, fa'amala salihan. Ya Tuhanku, berikanlah taufik kepadaku, maka aku akan beramal soleh. Kan gitu kan? Rabbi wafiqni kan amr di situ. Ya kan? Berikanlah taufik. Itu bermakna ya Allah, jika kau berikan aku taufik, maka aku akan beramal soleh. Paham nggak? Ya. Dan paham kan? Ya. Wattilawatu, sedangkan membaca itu, kata atlu alaihim atas mereka, musabbabatun adalah sesuatu yang disebabkan an maji'ihim dari datangnya mereka. Ta'alau. Falidzalika, maka oleh karena itu, ya karena kalimat setelahnya tolab itu adalah sebagai sebab atau sesuatu yang disebabkan daripada si ya tolab itu, maka dijazmin tuh si jawabnya di situ. Juzima, maka dijazmkan. Paham nggak? Paham ya? Ya. Falidzalika, kalau melihat ini kayak anaknya MZ, ya. Siapa? Ini Azwar, Azwar siapa? Hah? Ihsan, Irsan, sama apa? Hah? Jaisan, ya. Jaisal apa? Ja'al Amiru wal Jaisan. Ya, Evan ya. Mirip siapa coba? Hah? Mirip Bang Jaki ya, beda nasib doang. Tuh mirip banget. Ya. Paham? Ya, Jaisan. Jadi hakikatnya kata Ibnu Hisam, ya tolab itu hakikatnya makna syarat di situ. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya itu lafaz atlu
adalah hadfu akhirihi, membuang huruf akhirnya. Wa huwa, dan itu huruf akhirnya al wawu, huruf wawu di situ. Ya. Jadi atslu itu tala yatslu di situ. Ana atslu di situ. Wa qaulu syairi, dan adapun perkataan penyair ya, ataupun ya wa qauli syairi juga boleh. Dan seperti perkataan penyair, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili. Kifa, berhentilah kamu gitu. Ini kifa ini bisa juga maknanya kifa berhentilah kamu berdua. Ya, bisa juga kifa ini maknanya satu orang di situ. Ya, di sarahnya ada tuh. Mana tuh? Kifa nabki wal alifu fihi yahtamilu an takuna litasniyati haqiqatan bi ayyakuna ya khatibun ataupun khatabun ya rafiqaini di situ. Bisa jadi ya emang alifnya litasniyah, yang diajak ngomong itu adalah dua orang gitu, dua temennya di situ. Tapi ada mengatakan au khitabun ya lil wahidi wa thuniya li anna al araba ya takhataba al wahida atau takhataba al wahida mukhatabal itsnaini. Kebiasaannya orang Arab gitu ya, ketika ngomong dengan satu orang itu seakan-akan seperti dua orang di situ. Ya, jadi kifa berhentilah kamu, nabki ya. Kalau nggak berhenti nabki maka kami akan nangis, min dzikra dari lantaran mengingat, habibin kekasih, wa manzili dan ya rumah di situ. Kifa itu kan tolab di situ, amr kan. Nabki itu jazm. Ya, dan di situ nggak ada fa di situ. Nah, tanda jazmnya adalah membuang ya di situ. Sedangkan kasroh sebagai indikasi membuang ya di situ. Ya. Dan nabki itu juga sebagai sesuatu yang disebabkan oleh tolab, oleh kifa itu. Ya. Makanya dia dibaca jazm. Wa taqulu, dan kau katakan, iktini, datangkanlah. Ya, ikti ya kan, datangkanlah atau datanglah kamu kepadaku di situ. Ya. Ukrimka, maka aku akan memuliakan kamu di situ. Ya. Jadi pokoknya bisa dua dah. Ente kalau mau coba baca nasab ya tinggal pakai fa di situ. Kalau dibaca jazm ya jangan pakai fa di situ. Wahal ta'tini, ya, wahal ta'tini, apakah kamu akan datang kepadaku? Uhadditska, maka aku akan ngobrol denganmu. Wala takfur, nah ini nih la nahi kan di sini. Wala takfur tadkhulil jannata. Wala takfur, dan janganlah kamu kafir, tadkhulil jannata, maka kamu akan masuk surga. Diganti la-nya sama in la, tetap nyambung. Ya, jadi in la takfur, jika tidak kamu kafir, jika kamu tidak kafir, tadkhulil jannata, kamu maka akan masuk surga. Sekalipun diganti dengan in la tetap maknanya nyambung. Beda sama yang tadi tuh ya kuluka di situ. Makanya di sini ya tadkhul itu dibacanya jazm. Ya. Nah, sekarang kasus nih, kasus. Walau kanal mutaqaddamu atau walau kanal mutaqaddimu. Kalau seandainya ada kalimat yang pertama itu tuh, ya maksudnya yang tolab itu. Nafyan itu berupa nafi, artinya berupa kalimat negatif di situ. Ya, dia tolab tapi diawali ya dengan dia negatif, maaf. Apabila kalimat pertamanya itu atau fiil syaratnya itu manfi di situ maksudnya. Ya. Au khobaron, atau berupa khobar itu lawanan daripada tolab di situ. Ya, jadi kalimat itu ada kalimat tolabiyah, ada kalimat ya yang sifatnya khobariyah di situ. Jadi khobar itu bermakna bukan khobar itu khobar mubtada, bukan. Khobar di sini adalah lawanan daripada tolab. Ya.
Jadi ghairu tolab, cuma namanya tolab, apa namanya khobar. Aw khobaron, atau berupa kalimat khobar ya, musbatan yang sifatnya positif di situ. Gimana kalau seandainya kalimat yang pertamanya itu manfi ya, atau ya kalimat pertamanya itu berupa khobar, artinya bukan tolab tapi musbat di situ ya, yang sifatnya positif, tidak manfi di situ ya. Lam yujzamil fi'lu maka tidak dijazmkan itu fi'il ba'dahu, setelahnya ya, setelah itu yang pertama tentunya. Nahwu contohnya mata tina, nah, itu kan taktinanya itu diawali dengan manfi, diawali dengan nafi ma di situ, maka kalimat yang keduanya itu atau sebagai jawabnya tidak boleh dibaca jazm di situ. Bi raf'i tuhadditsuna ma ta'tina, tidaklah kamu datang kepadaku, tuhadditsuna ya, maka kami yang berbicara denganmu. Bi raf'i tuhadditsuna, dengan membaca rafa lafaz tuhadditsuna wujuban, wajib, nggak boleh dibaca jazm, nggak boleh dijadikan sebagai jawab di situ. Wala yajuzu laka, dan tidak boleh laka bagimu itu jazmuhu, membaca jazmnya di situ. Kenapa? Karena dia manfi di situ. Wa qad ghalata, dan sungguh telah salah, fi dzalika, pada yang demikian itu ya, bahwasannya ketika kalimat yang pertamanya itu manfi kemudian dia nggak boleh dibaca jazm ya, ada juga ya ulama yang membolehkannya, maka dibilang sama Ibnu Hisham itu salah di situ. Wa qad ghalata, sungguh telah salah, fi dzalika, pada masalah yang demikian itu, Shahibul Jumali ya, pengarang kitab Al-Jumal ya. Wasani, dan contoh yang kedua yang mana? Yang khobaron musbat ya, yang berupa kalimat yang bukan tolab tapi dia kalimat positif, tidak manfi di situ. Nahwu contohnya anta ta'tina. Anta ta'tina itu kan dia sifatnya khobariyah, bukannya tolabiyah. Anta ta'tina, kamu datang kepadaku. Anta, kamu, ta'tina, datang kepadaku, tuhadditsuna ya, maka kami berbicara, maka kamu berbicara denganku. Bi raf'i tuhadditsuna, dengan dibaca rafa lafaz tuhadditsuna wujuban, wajib, bittifaqin nahwiyina, dengan kesepakatan ulama nahwu di situ ya. Jadi dua tuh kasusnya. Kalau seandainya kalimat pertamanya manfi ya, dinafikan di situ, maka kalimat yang keduanya itu ya nggak boleh dibaca jazm. Atau kalimat yang pertamanya itu bukan tolab ya, tapi dia musbit di situ ya, maka nggak boleh juga dibaca jazm di situ. Syaratnya kan harus berupa tolab di situ, tapi nggak manfi di situ. Wa amma qaulul Arabi, adapun perkataan orang Arab yang mana? Ittaqallaha imru'un fa'ala khairan yusab alaihi. Ittaqallaha umru'un ya, kita ini dulu, kita artiin yang secara ini dulu, secara umumnya dulu. Ittaqallaha ya, bertakwa kepada Allah. Imru'un, seseorang di situ. Wa fa'ala, dan dia melakukan di situ, tambahin waw aja. Wa fa'ala, dan dia melakukan ya khairan, kebaikan, yusab, maka dia itu akan diberi pahala, alaihi, atasnya itu, atas itu perbuatan, bil jazmi, dengan dibaca jazm. Lah ini kan ittaqallaha imru'un wa fa'ala khairan, itu kan dia bukan tolabiyah di situ, bukan kalimat yang menunjukkan tolab di situ, dia hanya sifatnya khobar, kalimatnya kalimat khobariyah di situ. Udah gitu dia juga nggak manfi di situ. Kok bisa kalimat yusab itu, kalimat jawabnya itu kok dibaca jazm di situ? Padahal tadi dijelasin kan, walau kanal mutaqaddimu nafyan aw khabaran musbatan lam yujzamil fi'lu ba'dahu.
Kalau seandainya kalimat yang pertamanya itu manfi ataupun berupa khobariyah bukan tolak dan dia kalimat positif, maka tidak boleh dibaca jazm. Ini kenapa kok dibaca jazm, yusabnya di situ. Fawajhuhu, maka caranya, ya, hu itu jazm. Kenapa dibaca jazm? Anna, bahwasannya ittaqallaha, lafad ittaqallaha wa fa'ala khairan, ya, itu lafad ittaqallaha wa fa'ala khairan, wa in kana, meskipun keduanya itu fi'laini, keduanya itu adalah fi'il madiyaini, yang keduanya itu adalah fi'il madi, zahiruhuma, keduanya itu tuh, ya, si ittaqallaha sama wa fa'ala, ittaqa sama wa fa'ala, al khabaru, dia secara zahirnya adalah kalimat khabar, bukan tolab di situ, ya, bukan kalimat tolabiyah tapi khabariyah di situ. Kan kalimat tolab itu kan dua, antara fi'il amr sama fi'il nahi, ya kan? Jadi fi'il yang menunjukkan makna tolabiyah, makna tuntutan atau permohonan, itu adalah fi'il amr sama fi'il nahi. Kalau fi'il mudhari sama fi'il madi, enggak dia di situ. Kata Ibnu Hisham, ini kan kalimat ittaqa sama fa'ala itu kan dia fi'il madi, bukan berupa fi'il amr atau fi'il nahi. Lah kok bisa dijazmin di situ? Nah, ini nih jawabannya. Illa, kecuali annal murada, bahwasannya yang dimaksud bihima dengan keduanya, dengan itu, ya, ittaqa sama fa'ala yang dua-duanya fi'il madi, adalah at-talabu, bimakna tolabiyah, ya. Jadi ini namanya khobariyah bimakna tolabiyah. Dia kalimatnya kalimat khobariyah tapi maknanya tolabiyah, ya, doa gitu. Nih aslinya ini. Wal makna, adapun maknanya liyat takillaha imruun, hendaklah bertakwa kepada Allah, imruun, seseorang. Jadi maknanya ittaqallaha itu maknanya ittaqil, liyat takillah, dia fil mudhari yang kemasukan lam amr, ya. Kalau sekalipun fil mudhari kalau kemasukan lam amr, ya dia tolabiyah. Waliyaf'al khairan, itu maknanya itu, hendaklah bertakwa kepada Allah seseorang dan hendaklah melakukan seseorang akan kebaikan, yusab alaihi, maka dia akan diberikan pahala. Paham nggak? Jadi kata ittaqallaha amma fa'ala itu sekalipun zahirnya kalimat khobariyah, tapi maknanya adalah tolabiyah atau du'aiyah gitu. Ya. Paham? Wa kadzalika, dan demikian pula qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ghadzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna. Di sini ada kata yaghfir lakum, niscaya Allah akan ampuni kamu. Hal adullukum, nah ini yang bersifat, ya, tolabiyah yang dari sisi istifham. Hal adullukum, apakah mau aku tunjukkan atas satu perdagangan, tunjikum, yang dapat menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih, tu'minuna, kalian beriman billahi kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa tujahiduna, dan kalian berjihad fi sabilillah, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa kalian, dzalikum, yang demikian itu tuh, ya, beriman kepada Allah dan Rasul dan jihad, khairul lakum, itu baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya, yaghfir lakum. Nah, kita cek nih, ini yaghfir lakum dia dinasobin sama yang mana di sini? Apa dijazmin? Fajuzima yaghfir, maka dibaca jazm itu lafadz yaghfir. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasannya itu lafadz yaghfir jawabun, adalah jawab liqaulihi ta'ala, bagi firman Allah Ta'ala yang mana?
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna. Ya, dia jawab dari tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna. Loh, kok enggak ada jawaban daripada istifham yang hal adullukum di situ? Kok justru ke situ? Kan jadi pertanyaan tuh. Nah, sedangkan lafadz tu'minuna billahi wa rasulihi itu kan bukan tolabiyah di situ. Ya enggak? Kalau hal adulukum, nah itu benar tolabiyah di situ. Kalau seandainya dia dibaca jazmnya kepada dia, nah itu nyambung. Ya. Cuman kenapa ini jawabnya bagi si tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu. Nah, ini nih. Likaunihi, karena keadaannya hi itu si jawab, ya, si apa namanya, likaunihi karena keadaannya hi itu si itu lafadz tu'minuna billahi wa rasulihi fi makna pada makna aminu wajahidu di situ. Jadi makna tu'minun itu ya ditakwil, ya ditakdirkan, ataupun maknanya itu adalah sekalipun dia khobariyah tapi dia maknanya du'aiyah, apa namanya, tolabiyah, solimanto. Maknanya amr di situ. Ya. Jadi kalimatnya khobariyah tapi maknanya adalah tolabiyah. Jadi aminu wajahidu walaisa jawaban lil istifhami, dan bukanlah jawabnya itu untuk lil istifham. Jadi kata yaghfir lakum itu bukan jawabnya si istifham yang si hal adulukum, bukan. Kenapa? Nah, ini alasannya. Li'anna ghufrana dzunubi, karena bahwasannya diampuninya dosa-dosa manusia, la yutasabbabu an nafsid dilalati, tidak disebabkan daripada petunjuk, ya, hanya petunjuk saja gitu, hanya petunjuk itu sendiri, enggak. Bal anil imani wal jihadi, bahkan daripada keimanan dan jihad. Kan tadi syaratnya udah dijelasin tuh. Syarat daripada itu dia dibaca jazm itu manakala kalimat yang setelahnya tolab itu harus merupakan musabbaban, ya, anil mutaqaddim. Paham nggak? Harus kalimat jawab itu harus merupakan balasan atau jawaban bagi syaratnya. Nah, syaratnya di situ kalau ke hal adulukum nggak nyambung. Tapi kalau dibalikan kepada tu'minuna billah yang bermakna aminu wajahidu, itu nyambung di situ. Masa iya orang cuma ditunjukin doang jadi diampunin dosanya sama Allah? Ya kan? Kalau gitu enak. Siapa tuh? Abu Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal kan disuruh sama Allah. Musa kasih tahu sama Fir'aun suruh beriman gitu. Ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab kan disuruh beriman. Kan Nabi udah ngasih tahu tuh. Apakah mereka diampuni sama Allah? Enggak kan? Tersebab apa? Tersebab mereka enggak beriman di situ. Nah, makanya di sini yang dijadikan sebagai tolabiyahnya atau syaratnya adalah kata tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Meskipun dia kalimatnya khobariyah, tapi dia maknanya tolabiyah. Paham nggak? Ya udah pahamin aja ya. Ya, tsumma qala walau lam yaqsid bil fi'lil waqi'i ba'da talabil jazai imtana'a jazmuhu wallahu a'lam. Dan doa